kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku bertemu, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Seringlah kini ku kenal di masa yang berat, di kala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, terlintas gambar ibuku sewaktu bertelur. Kembali sayupku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar. Derengipun agung rumiyin semoga sareng-sareng tansah kula dherekaken nunjukaken puji dalah syukur wonten rasanipun Pangeran ingkang Maha Agung, injih awit saking rahmat saha hidayahipun ingkang tansah pun paringaken dumateng kula panjenengan sami, saengga wonten ing titilaksana siang punika kula panjenengan sami saged makempal wonten ing papan punika kanthi sareng-sareng nderek bela sungkawa. Injih awit pun tilar salah satunggaling keluarga ingkang pun tresnani nuninjih panjenenganipun Ibu Rini ingkang sampun kundur wangsul wonten asanipun Pangeran ingkang Maha Agung. Di sesarangan kalian dinten Jumat, sholat Jumat, tumrap sedherek-sedherek kita ingkang badhe nindakaken makaten ugi wonten ing salebeting sasi Sawal, tasih dalam suasana Lebaran. Kita sedaya ugi ngaturaken minal aidin wal faizin tumrap Bapak Ibu para rawuh ingkang lenggah wonten ing wekdal sakmenika. Songgo Bapak Ibu dan para sedherek sidang perkabungan wonten ing wekdal sakmenika kepareng kawula nyuwun ageng pangapunten bilih prarata cara pambidaling layon lan panglipur wonten ing wekdal siang menika badhe mawi basa Indonesia kemawon. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memasuki saat teduh. Kita akan laksanakan ibadah pemberangkatan jenazah sekaligus penghiburan kita pada siang hari ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Allah Sang Khalik langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan akan perbuatan tangannya saat ini sampai selama-lamanya. Bila dengan pengakuan ini turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kula sambil tetunggilan. Kula sambil tetunggilan ngabekti ing Pangeran Recinungan kacekapan wabagas kasarasan Tuhan sangungan Gusti lan adri aseyakti winning
kesempatan siang hari ini ketika ada saudara kita Suwargi Bu Rini yang hari kemarin siang telah dipanggil oleh Tuhan yang empunya. Bu Rini dipanggil oleh yang empunya, yang kagungan, karena ketika manusia diciptakan dari debu tanah itu masih belum menunjukkan akan adanya satu kehidupan, belum memiliki satu dinamika, belum merasakan apapun. Tetapi ketika Tuhan Yang Maha Esa itu memberikan atau menghembuskan nafas kehidupannya, baru manusia itu sebagaimana kita pada saat ini dapat merasakan segala sesuatu yang dapat kita jumpai, yang dapat kita lakukan, bahkan segala sesuatu yang melekat di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita hidup sebagai manusia yang diciptakan dari debu tanah ini menunjukkan akan satu kefanaan, ketidaksempurnaan di dalam diri kita atau banyaknya kekurangan. Tetapi Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang penuh dengan kesabaran itu sabar menyertai kita semua, sabar menuntun kita semua supaya kita bisa menikmati perjalanan kehidupan kita hingga akhir kehidupan kita di dunia ini. Kita semua tentu kita memiliki seorang ibu di dalam kehidupan kita. Baik kita sebagai laki-laki, kita dilahirkan oleh seorang ibu. Baik kita sebagai seorang perempuan, dilahirkan oleh seorang ibu. Di dalam kesabaran ibu itu cinta tanpa syarat yang diwujudkan di dalam sebuah sikap diam. Kesabaran ibu itu ditunjukkan dengan sikap diamnya. Walau demikian, seorang ibu bisa menunggu tanpa batas di dalam kesabaran yang diwujudkan dengan sikap diam itu. Ibu itu sabar menunggu tanpa batas. Ibu itu memaafkan tanpa diminta. Ibu itu, kesabaran di dalam ibu itu juga menunjukkan bahwa mencintai tanpa alasan. Karena kesabaran seorang ibu itu adalah sebuah kekuatan. Nah, oleh karena itu ketika Suwargi Bu Rini ini meninggalkan kita terlebih dahulu, mari hikmat dan berkat di dalam kesabarannya ketika keluarga ini tinggal bersama-sama dengan Suwargi, biarlah itu menjadi sebuah kekuatan. Kesabarannya itu menjadi contoh yang menguatkan keluarga yang ditinggalkan, yang menguatkan kita semua supaya kesedihan kita tidak berlarut-larut, kedukacitaan kita segera digantikan oleh satu kesukacitaan yang besar, karena kita bisa belajar dari hikmat dan berkat di dalam kesabaran seorang ibu itu. Itulah sebabnya di dalam doa seorang ibu dan juga di dalam pengorbanan seorang ibu itu akan menolong kita semua, menolong Pak Pasboto, begitu pun menolong keluarga yang ditinggalkan Mbak Lia dan Mbak Betty dan juga kita semua. Biar itu menjadi kekuatan untuk dapat menunjukkan bagaimana kita bisa dimampukan oleh dapat menerima atau menikmati akan banyaknya berkat Tuhan yang membuat kita itu bisa masih memiliki satu kebahagiaan. Kitab Injil Yohanes 19 ayat 22, di sana dikatakan demikian kesaksian firman-Nya. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi
dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Sebagai umat Tuhan yang ada di dunia ini, mari kesabaran itu menuntun menolong kita semua agar kita tidak mengeraskan diri kita di dalam hubungan, di dalam seserawung kita, di tengah-tengah masyarakat ataupun di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, baik keluarga inti ataupun keluarga besar. Pada saat ini baik Kristen ataupun Katolik, pada saat ini juga kami memasuki minggu-minggu Prapaskah. Sebelum gereja merayakan, umat percaya, umat Kristiani merayakan Hari Raya Paskah, Hari Raya Kebangkitan Kristus dari kematian, tentu itu juga selama 40 hari. Kita laksanakan supaya memang kita lakukan di dalam satu pengertian atau untuk semakin menghayati akan hikmat Tuhan di dalam kesengsaraan Sang Kristus. Maka apa yang menjadi penderitaan atau kesengsaraan sehingga anak manusia itu berkorban dan mengorbankan dirinya adalah demi dan untuk menjadi jalan pendamaian. Inilah kesempatan bagi umat Kristiani di dalam satu pertobatan, penyesalan akan setiap dosa kesalahannya. Inilah kesempatannya. Oleh karena itu di dalam pemahaman tentang puasa gerejawi, Bapak Ibu, pengertian puasa gerejawi ini dipahami sebagai satu upaya manusia, orang-orang yang berdosa ini, ketika ia akan mengendalikan dari segala kejahatan. Jikalau memang kejahatan itu tidak bisa dikendalikan, pengendalinya adalah melaksanakan puasa itu sendiri. Sehingga puasa itu mengingatkan supaya janganlah kejahatan itu terus-menerus dilakukan, tetapi puasa dengan merasakan lapar dan haus itu mengingatkan kita semua agar kita jangan melakukan satu kejahatan, tetapi lakukanlah satu penyesalan atau pertobatan di hadapan Tuhan sesuai dengan pengamalan ajaran agama keyakinan kita masing-masing. Bagaimana kita mengupayakan supaya kita tetap berada di jalan sebagaimana yang Tuhan Allah kehendaki. Di balik kedukacitaan itu, Tuhan menjanjikan akan adanya Sang Penolong bagi kita semua. Dialah yang disebut dengan Sang Mesias, yang di dalam pengajaran gerejawi disebut sebagai Yesus, sebagai Kristus, Yesus yang diurapi. Yesus Kristus itu artinya Yesus yang diurapi. Dialah yang dipakai oleh Tuhan sebagai jembatan, sebagai jalan kebenaran dan hidup bagi setiap orang manusia yang ada di dunia ini.